Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat ilmu, nikmat kesehatan, dan masih banyak lagi, yaitu nikmat-nikmat dari Allah tabaraka wa taala, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan dan lain sebagainya. Termasuk kenikmatan dari Allah tabaraka wa taala diberikan kepada kita adalah taufiknya, sehingga kita masih berupaya untuk mempelajari kalam-kalamnya, mentadabburi ayat-ayatnya, yang dengan itu semuanya fa insyaallah taala kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga. Kita akan mendapatkan peringatan-peringatan dari Allah tabaraka wa taala. Kita akan mendapatkan keilmuan-keilmuan yang harusnya menjadikan pelajaran di dalam kehidupan kita ini. Kemarin telah kita pelajari yaitu tentang firman Allah tabaraka wa taala menjelaskan bahwa Allah tabaraka wa taala mengutus para utusannya di dalam surat Al-Hadid, ya, yaitu pada ayat yang ke-25 kemarin. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Jadi Allah tabaraka wa taala mengutus para utusannya, para rasulnya dengan al-bayyinat. Al-bayyinat yaitu burhan-burhan, hujjah-hujjah, dalil-dalil, argumentasi, termasuk di dalamnya adalah mukjizat-mukjizat yang menguatkan para utusannya. Dan di dalam ayat tersebut dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala bahwasanya para utusan itu juga dibekali dengan kitab yang menjadi panduan kita semuanya untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, untuk memperbaiki perilaku kita, akidah kita, dan ibadah kita. Untuk malam hari ini fa insyaallah taala kita akan melanjutkan yaitu ayat yang berikutnya, ayat 26, yaitu firman Allah tabaraka wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuha wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwata wal kitab. Faminhum muhtadin wa katsirum minhum fasiqun. Thumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa ibn Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum wa katsirum minhum fasiqun.
Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim, dan sungguh kami telah mengutus yaitu Nabiullah Nuh dan kemudian Nabi Ibrahim. Wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwata wal kitab, dan kami jadikan pada anak keturunannya itu dan kami jadikan pada anak keturunannya itu para nabi-nabi dan juga kitab. Jadi dijadikan dari keturunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim itu para nabi, para utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka diberi kitab. Faminhum muhtadi wa katsirum minhum fasikun. Maka kebanyakan dari mereka yaitu umat yang dikirim utusan kepada mereka, ya, ada di antara mereka yang beriman, itu mengambil petunjuk, dan ada banyak di antara mereka yang mengingkari, kufur, yaitu fasik, keluar dari ketaatan, yang tidak mau tunduk, tidak mau patuh, dan tidak mau mengikuti para utusan Allah yang dikirim kepada mereka. Tsumma qafaina ala atharihim birusulina, kemudian kami ikutkan setelah itu, ya, setelah zuriyahnya Nabi Nuh, setelah zuriyahnya Nabi Ibrahim, maka setelah itu, ya, diikutkan atau didatangkan, diutus bagi umat ini di belakang mereka bi Isa bin Maryam, yaitu dengan Nabi Isa bin Maryam. Wa atainal Injil, dan kami berikan kepadanya Al-Injil, yaitu kitab Al-Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu ra'fatan wa rahmah, dan kami jadikan pada hati orang-orang yang mengikuti beliau itu ra'fah wa rahmah. Ra'fah itu kelembutan hati, dan rahmat kasih sayang. Ra'fah itu lebih dari sekedar kasih sayang. Jadi keduanya hampir sama, tetapi kalau ra'fah itu lebih lembut, ya, lebih menilai, ada nilai lebih dari sekedar kasih sayang. Itu ra'fah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha, dan ada yaitu rahbaniyah. Rahbaniyah itu adalah yaitu kemauan, tekad untuk menjauhi dunia dan fokus dalam ibadah. Seperti seorang itu karena bertekad untuk yaitu fokus dalam ibadah, kemudian dia tidak menikah. Tidak menikah, itu rahbaniyah. Yang mereka mengada-adakannya, jadi mereka membuat bid'ah ini, rahbaniyah itu. Maka tabna alaihim, yang kami tidak menulis atas mereka, kami tidak tetapkan atas mereka, illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Fama ra'auha haqqa riayatiha, tapi mereka tidak bisa menjaganya dengan sebenarnya penjagaan. Wa atainal ladzina amanu minhum ajrahum wa katsirum minhum fasiqun. Kami berikan kepada orang yang beriman di antara mereka adalah pahala mereka, wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kita baca keterangannya, disampaikan oleh beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala berkenaan dengan ayat-ayat ini, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Walamma dzakara nubuwatal anbiya umuman, ketika Allah tabaraka wa taala menjelaskan, menyebutkan tentang kenabian para nabi secara umum, ayat yang yaitu ke-25, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan,
itu menjelaskan tentang para utusan secara umum dari yang pertama sampai yang yaitu terakhir. Kemudian di sini disebutkan kembali ya, dzakara min khawasihim, dilanjutkan dengan menyebutkan yang khusus-khusus di antara mereka, yaitu para nabi, para anbiya yang punya kekhususan dibanding para nabi, para rasul secara umum. An-nabiyina, ya, an-nabiyaini al-karima ini, an-nabiyaini al-karima ini yaitu dua nabi yang mulia, Nuhan wa Ibrahim, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Alladzaini ja'alallahu nubuwata wal kitaba fi dzurriyyatihima. Yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenabian dan turunnya kitab itu pada keturunan kedua nabi tersebut. Yang kedua nabi ini termasuk ya min ulul azmi minar rusul, yaitu dari ulul azmi. Karena ulul azmi minar rusul ada 5. Kemudian yang terkemuka di antara mereka adalah Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan mereka berdua ini disebabkan karena keutamaan keduanya yang besar. Kalau Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu tidaklah datang keturunan setelahnya, nabi setelahnya atau rasul setelahnya kecuali dari beliau. Kemudian Nabi Ibrahim juga seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim tidak ada nabi ya setelahnya kecuali adalah dari keturunan beliau. Cuma ada beberapa orang saja yang bukan dari keturunan beliau alaihi salam. Faqala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walaqad arsalna Nuha wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihiman nubuwata wal kitab. Kami telah mengutus kepada Nabi Nuh. Di sini ayat ini menjelaskan tentang kerasulan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kerasulan Nabi Nuh, biasanya beliau adalah nabi dan rasul Allah. Bahkan beliau mendapatkan gelar kalau dalam hadis hadis syafaat. Ya, kan para manusia datang kepada para nabi. Maka di situ di antaranya ada yang menyarankan supaya mereka datang kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Maka para hamba itu mereka datang dan mengadu kepada Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Jadi rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Yang ini dijelaskan oleh para ulama, diambil istimbat, rasul yang pertama dikirim kepada penduduk yaitu bumi secara umum. Ya, karena kalau Nabi Adam itu ada yang menjelaskan beliau adalah bukan rasul. Dan ada yang menjelaskan beliau ada juga rasul Allah, tapi diutus hanya khusus kepada keluarganya saja, karena kan keturunannya masih sedikit. Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Adapun kalau Nabi Nuh itu adalah diutus untuk penduduk bumi secara luas kepada kaumnya waktu itu yang berjumlah banyak. Makanya dikatakan engkau adalah rasul pertama yang dikirim kepada penduduk bumi. Nah ini, walaqad arsalna Nuha wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihiman nubuwata wal kitab. Ai al-anbiya al-mutaqaddimin wal mutaakhirin kulluhum min dzurriyyatin Nuh wa Ibrahim alaihi wassalam. Para nabi dan para rasul yang terdahulu ya dan yang belakangan sampai nabi kita Nabi Muhammad SAW
itu kulluhum min dzurriyyatin Nuh wa Ibrahim alaihissalam. Nah ini. Semuanya mereka adalah berasal dari keturunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bagaimana ceritanya? Ya. Kenapa Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim itu dikatakan di sini merupakan bapaknya para nabi, para rasul. Ya. Kalau kita pelajari tentang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, maka beliau waktu itu berdakwah dengan rentang waktu yang sangat lama sekali. Beliau mengajak umat supaya mentauhidkan Allah, hanya menyembah Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Karena pada masa beliau muncul pertamanya penyimpangan dalam tauhid. Artinya adalah munculnya kesyirikan pertama adalah pada masa Nabiullah Nuh alaihissalam. Waktu itu ya pertama kalinya ada kaum yang beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau sebelumnya mereka semuanya adalah umat yang satu, artinya mentauhidkan Allah. Sebelum Nabi Nuh alaihissalam, semuanya umat yang mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah semata, menyembah kepada Allah semata saja. Belum ada istilahnya peribadatan dan penyembahan kepada selain Allah apapun bentuknya. Nah itu. Nah, pada zaman Nabiullah Nuh alaihissalam ini muncul kesyirikan, sehingga Allah Ta'ala mengutus beliau untuk membenahi umat, yaitu untuk mengajak umat kembali kepada tauhid, untuk mengajak umat supaya menjauhi perbuatan kesyirikan mereka, yaitu beribadah kepada selain Allah, karena mereka punya Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, yang dulunya sebenarnya adalah orang-orang soleh. Sebelumnya Tuhan-Tuhan mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang soleh. Ketika orang soleh itu mati, ya, pada meninggal, maka dibangun monumen, ya, patung-patung atau tugu-tugu dalam jangka yang agak lama itu, ya tetap seperti itu, artinya belum disembah patung-patung atau monumen-monumen itu. Setelah berjalan waktu yang lama, maka generasi berganti dengan generasi. Yang dulu paham ini patung ini untuk apa dulu, kronologisnya bagaimana, sejarahnya bagaimana, tahu. Tapi anak turun yang belakangan tidak tahu. Syaitan membisikkan kepada mereka, dulu bapak-bapak kalian menyembah ini, sehingga kalian harus mengikuti mereka. Dulu bapak-bapak kalian menyembah patung-patung ini, sehingga mereka bisa hidup dengan baik. Kalian juga harus mengikuti mereka. Maka saat itulah yaitu menjadi marak, merebak peribadatan kepada selain Allah. Allah Ta'ala mengutus Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh tiap hari berdakwah kepada mereka. Tiap hari siang malam. Ya, siang malam berdakwah kepada mereka. Kadang-kadang dakwah itu sirriyah. Dakwah sirriyah itu dakwah rahasia. Menghubungi satu orang per satu orang. Ya, dakwah rahasia dengan sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang beliau berdakwah secara terang-terangan, mengumpulkan banyak orang, mengumpulkan masyarakat yang luas. Itu. Beliau melakukan ini dalam jangka waktu yang lama sekali, 950 tahun disebutkan di dalam Al-Quran. 950 tahun ini bukan waktu yang pendek, tapi sangat panjang sekali. Bisa dibayangkan berapa umur beliau ini. Ya. Nah itulah perjuangan yang panjang beliau, tapi tetap kaumnya menolak, memusuhi, mengejek, merendahkan, menyepelekan, dan kufur, ingkar. Ya. Seperti itu. Sehingga sampai kemudian Nabiullah Nuh
alaihissalam berdoa kepada Allah agar membinasakan kaum yang durhaka ini. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Itu doa Nabiullah Nuh supaya apa? Membinasakan semua kaum-kaum yang kufar itu. Jangan disisakan di atas bumi seorang pun. Karena kalau disisakan nanti akan menurunkan orang-orang yang sesat juga, kata beliau. Sehingga dengan doa itu Allah kabulkan. Bagaimana caranya? Allah perintahkan supaya beliau membuat perahu. Setelah itu Allah turunkan air bah yang besar sehingga menenggelamkan semua orang kecuali yang ikut beriman kepada Nabiullah Nuh alaihissalam. Dalam peristiwa itu maka tidak tersisa, tidak selamat kecuali orang yang ini ikut dalam perahu. Di dalam sebagian tafsir dijelaskan orang-orang yang ikut bersama beliau itu kurang lebih hanya 80 orang. Padahal beliau berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Tapi yang ikut beliau waktu itu hanya sekitar 80 orang saja. Itu menggambarkan betapa kaumnya itu luar biasa. Pembangkangan yang luar biasa. Sehingga Allah binasakan mereka semuanya. Ya. Dan tersisa yaitu orang-orang yang ikut bersama beliau dalam perahu itu. Kemudian ketika mereka sudah selamat, ya banjirnya sudah reda, orang-orang yang beriman bersama beliau waktu itu juga dengan adanya suatu peristiwa atau semisal wabah pun meninggal semuanya. Mereka mati semuanya dan tersisa hanya Nabiullah Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam kemudian disebut dengan bapaknya manusia yang kedua. Karena manusia setelahnya tidaklah terlahirkan kecuali dari beliau saja. Jadi manusia sekarang ini ya adalah semuanya dari keturunan Nabiullah Nuh alaihissalam. Kalau bapak manusia pertama adalah Nabi Adam, maka beliau adalah bapak manusia yang kedua. Termasuk kita ini adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Maka otomatis para nabi setelah beliau adalah dari keturunan beliau. Ya kan? Jadi para nabi, para rasul setelah Nabi Nuh adalah dari keturunan beliau alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu ma'ruf. Beliau dikenal dengan Abul Anbiya. Ya, Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi, para rasul. Itu karena beliau memang menurunkan para nabi, para rasul setelahnya. Semua nabi-nabi Bani Israel itu dari beliau. Ya. Karena dari keturunan Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub itu namanya Israel. Makanya keturunan beliau disebut dengan Bani Israel. Nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Jadi keturunan setelah itu banyak sekali para nabi, para rasul dari keturunan Nabi Yakub itu. Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Harun, ya, dan banyak sekali. Itu dari keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Yakub alaihissalam. Nah, sedangkan Nabi Ishak itu nanti juga menurunkan sampai kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena turun kemudian Nabi Ismail. Nabi Ismail menjadi cikal bakal itu
bangsa Arab. Ya, bangsa Arab. Kemudian setelah itu turunlah Nabi kita, itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kedua Nabi ini mereka adalah merupakan yaitu pribadi-pribadi yang agung yang menurunkan orang-orang besar yang menjadi panutan di alam semesta ini. Makanya disebut di sini tentang keutamaan mereka berdua. Nah ini. Wa kadzalikal kutubu kulluha, demikian pula kitab-kitab semuanya nazzalat ala dzurriyyati hadaini nabiyyaini al-karimaini. Ya, demikian pula kitab-kitab itu semuanya juga turun kepada dzurriyyahnya, yaitu kepada keturunan dari kedua nabi yang mulia ini. Faminhum ay mimman arsalna ilaihim ar-rusula. Faminhum itu kembalinya kepada umat ya. Maka dari mereka, yaitu orang-orang yang kami utus kepada mereka para utusan, muhtadin, itu yang mau mengambil petunjuk. Bidakwatihim, dengan dakwah para rasul itu, munqadun li amrihim, tunduk patuh kepada perintah-perintah mereka, mustarsyidun bihudahum, mengambil hidayah dari petunjuk yang mereka sampaikan. Jadi kebanyakan apa itu? Dari umat, ya, sekelompok dari umat itu ada yang beriman kepada para utusan Allah itu. Faminhum muhtadi wa katsirum minhum fasikun, tapi kebanyakan dari mereka adalah fasik. Ya. Wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan dari mereka adalah fasik. Ai kharijuna an taatillah, keluar dari ketaatan kepada Allah, wa ta'ati rusulihi, dan ketaatan kepada rasulnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Fama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan tidaklah kebanyakan manusia itu mau beriman, ya, artinya kebanyakan mereka tidak mau mengikuti para utusan Allah itu. Walau harasta bimu'minin, walaupun kamu menginginkan supaya mereka beriman. Jadi itu sejarah ya. Sejarah para nabi, para rasul, dan sejarah umat. Sejarah umat. Jadi kalau dulu dikirim para nabi, para rasul kepada umat, dan itu berkesinambungan. Tatkala seorang nabi diwafatkan Allah, diganti kemudian nabi yang berikutnya, dan seterusnya sampai akhirul anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejarah umat itu ya sama, dari waktu ke waktu. Ada sebagian dari mereka yang beriman dan kebanyakan mereka fasik. Seperti terjadi pada zamannya Nabi Nuh itu. Ada di antara mereka yang beriman, tapi kebanyakannya malah tidak beriman. Jadi dominannya apa? Dominasinya adalah menolak. Ya. Dari generasi ke generasi dominasinya adalah yang menolak. Faminhum muhtadi wa katsirum minhum fasikun. Jadi kebanyakan dari umat itu adalah fasik, artinya kharijuna an taatillah wa taati rusul. Keluar dari ketaatan. Kalau keluar dari ketaatan menuju kemana? Menuju kepada kemaksiatan. Ya.
keluar dari ketaatan menuju kepada kemaksiatan. Itulah makna dari fasik. Ya, itulah makna dari fasik. Keluar dari taat menuju kepada maksiat. Makanya orang yang fasik itu adalah orang yang tidak mau taat. Dan selalu keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala dan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terbukti dan fakta berlaku bahwasanya kebanyakan dari manusia itu tidak beriman. Kebanyakan manusia tidak beriman. Sebagaimana firman Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi, maka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau mengikuti kebanyakan manusia, maka tersesat. Ya. Itu sunatullah. Bahasanya kebanyakan manusia itu jahil, kebanyakan manusia itu tidak beriman, kebanyakan manusia itu adalah mereka bermaksiat, kebanyakan manusia itu adalah berbuat fasik. Itu adalah bisa dirasakan dan bisa dilihat sepanjang sejarah manusia dan sampai dengan akhir zaman. Jadi seperti itu. Makanya di dalam yaitu hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya di sana dikabarkan bahwa Nabi Adam alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengirim utusan ke neraka. Ya. Apa itu utusan ke neraka? Utusan ke neraka itu adalah dari 1.000 orang. Maka yang masuk surga adalah 1. Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan, tidaklah kalian itu dibanding orang musyrik kecuali seperti bulu putih pada sapi hitam. Ya. Tidaklah kalian itu dibanding orang musyrik atau orang kafir kecuali seperti bulu putih pada sapi hitam. Ada sapi hitam, ada bulu putih sedikit, itulah kalian. Atau bulu hitam pada sapi yang putih. Ya, ada kan? Jadi pada sapi yang hitam itu ada bulu yang putih sedikit. Nah itu. Dan ada pada sapi yang putih. Kenapa dikatakan sapi itu putih? Karena warna dominasinya putih, tapi ada bulu yang hitam sedikit saja. Itulah perbandingan umat beriman dan umat yang tidak beriman. Jadi seperti itu. Artinya banyak yang beriman atau banyak yang tidak beriman? Banyak yang tidak beriman. Sebagaimana ayat ini, wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan mereka adalah fasik. Tsumma qafaina ala atharihim birusulina. Kemudian kami ikutkan, atba'na, kami ikutkan ala atharihim birusulina, ya di atas jejak mereka, maksudnya di belakang mereka, birusulina dengan utusan-utusan kami. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam, dan kami ikutkan setelah itu dengan Isa bin Maryam. Khassallahu Isa bin Maryam li an-nasyaq ma'an nasara. Allah khususnya di sini dengan penyebutan Isa bin Maryam li an-nasyaq, karena redaksi ayat ma'an nasara adalah berbicara bersama orang-orang Nasara alladzi yasumuna atba'a Isa, yang mereka
menyangka bahwasanya mereka adalah pengikut Nabiullah Isa alaihissalam. Wa atainal Injil, dan kami berikan kepadanya Injil. Alladzi huwa min kutubillahil fadilati, yang dia itu adalah merupakan termasuk dari kitab-kitab Allah yang utama. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah, dan kami jadikan di hati-hati mereka, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, ra'fatan wa rahmah, kama qala ta'ala wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Sungguh kamu akan menjumpai manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang beriman adalah orang yang Yahudi dan orang musyrik. Kamu akan jumpai orang yang paling keras permusuhannya kepada orang beriman adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Dan kamu akan jumpai orang yang paling dekat kasih sayangnya dengan orang beriman adalah orang yang mengatakan kami adalah Nasara, yaitu orang yang menisbatkan kepada Isa, Nabiullah Isa alaihissalam. Dzalika bi anna minhum qissisina, karena di antara mereka itu ada qissisin, yaitu para pendeta, wa ruhbana, dan para ahli ibadah, wa annahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Walihada kana Nasara alyanu min ghairihim quluban. Oleh sebab itu orang-orang Nasara itu lebih lembut, lebih lunak hatinya daripada yang lain. Khina kanu ala syariati Isa alaihissalam, ketika mereka berada di atas syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu banyak di antara mereka yang masuk Islam. Di antara umat ini yang banyak masuk Islam dari kaum Nasara. Kalau dari Yahudi jarang sekali. Itu terjadi pada itu masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahbaniyatan ibtada'uha, dan rahbaniyah. Warahbaniyatu al-ibadah. Rahbaniyah itu adalah ibadah. Fahum ibtada'u min indi anfusihim ibadatan. Mereka membuat bid'ah dalam diri mereka, yaitu dengan suatu ibadah. Wa wadhafuha ala anfusihim, dan mereka itu jadikan sebagai yaitu rutinitas untuk diri mereka. Jadikan tradisi. Kebid'ahan itu dijadikan tradisi pada diri mereka. Wal tazamu lawazima ma katabaha Allahu alaihim wala faraduha, dan mereka melazimkan atas diri mereka padahal Allah tidak menulisnya, Allah tidak memerintahkannya, Allah tidak mewajibkan atas mereka yang seperti itu. Jadi apa itu, mereka membuat bid'ah untuk fokus dalam ibadah dan mereka menjauhi dunia, sehingga mereka tidak mau beristri, ya, dan yang semisalnya. Bal humul ladzina iltazamu biha min tilqa'i anfusihim, tapi mereka itulah yang mereka sendiri itulah yang mereka mengharuskan atas diri mereka sendiri, dari diri mereka sendiri. Qasduhum bidzalika ridallah, yang tujuan mereka adalah untuk mengharap ridha Allah. Wa ma'a dzalika fama ra'auha haqqa riayatiha, bersama dengan itu mereka tidak bisa menjaganya. Ai maqamu biha, mereka tidak bisa
menegakkan, wala addu huquqaha, dan mereka tidak menunaikan hak-haknya, faqassaru bidzalika min wajhaini, maka mereka telah membuat atau melakukan kekurangan dari dua hal. Min jihati ibtidaihim wa min jihati adami qiyamihim bima faraduhu ala anfusihim. Pertama, mereka membuat sesuatu yang baru, dan kedua, mereka tidak bisa menjaganya. Fahadhil halu hiya al-ghalib min ahwalihim, maka inilah keadaan yang dominan dari keadaan mereka. Wa minhum man huwa mustaqimun ala amrillah, dari mereka ada yang istiqomah di atas perintah Allah. Walihadza qala wa qaffayna alladziina amanu minhum fa ataina alladziina amanu minhum ajrahum. Ya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman dari mereka pahala mereka. Ai alladziina amanu bi Muhammadin, itu orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'a imanihim bi Isa, beserta dengan keimanan mereka kepada Nabi Isa. Kullun a'tahullahu ala hasabi imanihi, semuanya diberikan oleh Allah sesuai dengan imannya, sesuai dengan kadar imannya. Wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan dari mereka justru fasik tadi. Ai mukadzibuna Nabi Muhammadin, mendustakan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kharijuna an taati, ya, kharijuna anit taati, mereka keluar dari ketaatan, wat tariqil mustaqim, dan jalan yang lurus. Jadi ini silsilah para nabi dan para rasul. Silsilah para nabi dan para rasul yang dikirim oleh Allah Ta'ala untuk umat, untuk para hamba, agar mereka itu menjadi qudwah hasanah, yaitu agar mereka menjadi suri tauladan bagi umat. Dari keturunan Nabi Nuh, dari keturunan Nabi Ibrahim, banyak nabi, banyak rasul, ya. Maka ajaran mereka adalah intinya sama, yaitu mereka mengajak untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi, yaitu untuk melakukan perbuatan-perbuatan kejahilan seperti perbuatan menyekutukan Allah, dan itu adalah kejahilan yang terbesar. Jadi itu menunjukkan bahwasanya apabila manusia berpegang kepada ajaran para nabi, para rasul itu, maka mereka akan selamat. Akan tetapi kalau mereka itu menyimpang dari ajaran para nabi, para rasul, maka mereka akan binasa. Tidak ada yang selamat kecuali yang mengikuti, yaitu para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada umat ini. Sampai umat di akhir zaman ini. Sampai umat di akhir zaman ini. Tidaklah mereka itu selamat kecuali yang mengikuti ittiba, beriman kepada risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian yang kita pelajari untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Allahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.